Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa Batu TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu fadilah yang ada di bulan suci Ramadan sesuai ungkapan hadis baginda Rasulullah SAW, mangqadha hajat akhihil muslim fi Ramadan qadallahu lahu al-hajatin yaumal qiyamah. Kalau kita bisa membantu meringankan beban sesama muslim, membantu memenuhi hajat saudara kita muslim yang butuh uluran bantuan tangan kita, maka besok 1000 hajat kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menciptakan kita dengan status sosial yang tidak sama. Ada kaya, ada miskin. Ada pejabat, ada rakyat. Ada yang kuat, ada yang lemah. Semuanya adalah agar bisa saling memberikan manfaat satu dengan yang lain. Saya tidak bisa bayangkan andaikan semua hidup dalam keadaan kaya raya, umur kita barangkali akan diperpendek oleh Allah. Karena seluruh kebutuhan kita tidak lagi bisa terbantukan oleh tangan orang lain. Harus kita penuhi sendiri karena orang semua sudah pada kaya raya, sudah tidak butuh lagi kepada kita. Sehingga dengan beda status sosial, yang kaya butuh yang miskin butuh yang kaya. Rakyat butuh pejabat, pejabat juga butuh kepada rakyat. Maka kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling bagus, yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Salah satu pesan yang bisa kita baca dalam kitab Ihya, Imam Ghazali itu menyampaikan begini, mathalul mu'min kamathalin nakhl. Mukmin itu sebisa mungkin harus seperti tawon, harus seperti lebah. Lebah itu kecil, cuma dia punya 4 sifat yang sangat bagus, yang bila kita miliki sebagai hamba yang bermasyarakat, insya Allah masyarakat dunia akan damai karena meniru kebiasaan tawon. Yang pertama, lebah itu kalau makan selalu saripati bunga yang paling bagus. Tidak ada tawon keliru maem yang aneh-aneh. Artinya apa? Kita sebagai muslim yang harus kita makan kalau tuntunan Quran, halalan thayyiban, yang halal milik kita sendiri, bukan milik orang yang kita rampas. Thayyiban yang bagus, syukur-syukur yang bergizi, karena kita memang hidup harus dalam kondisi sehat. Yang kedua, yang keluar dari lebah pasti madu. Madu itu manfaat bagi siapapun. Orang sehat minum madu semakin sehat. Orang sakit minum madu insya Allah akan jadi sehat. Maka kita pun dalam hidup sesuai dengan peran dan potensi yang kita miliki, ayo berikan kemanfaatan kepada orang lain. Menjadi pemimpin, maka pesannya tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah. Mentasarrufkan potensi, kekuatan, kewenangan yang ia miliki untuk kemaslahatan bagi rakyat dan umat yang ia pimpin. Kedepankan kebutuhan masyarakat, baru kemudian kebutuhan pemimpin yang menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, lebah itu tidak pernah merusak bunga ataupun dedaunan yang ia hinggapi. Dimanapun dia berada, selalu memberikan kenyamanan baik bagi bunga maupun bagi dedaunan yang ia hinggapi. Artinya kita sebagai muslim dimanapun berada harus membuat nyaman orang lain. Di tengah keluarga, istri anak kita nyaman. Di tengah masyarakat, warga kita nyaman. Di perkantoran, teman kerja kita nyaman. Dimanapun berada, hadirnya kita ditunggu oleh orang lain, karena orang merasakan nyaman dengan hadirnya kita ini. Yang keempat, lebah baru akan menyengat kalau sudah digoda ataupun disakiti. Hidup bermasyarakat
Gak usah seneng golek goro-goro. Jangan suka buat gara-gara pada siapapun. Jangan omongan kita suka nyelekit membuat orang lain gatal gara-gara kita. Tapi sekali kita digarai, kita disakiti, maka kita harus tegak lurus kita ini. Apalagi sebagai warga PKB, warga Nahdlatul Ulama, prinsip perjuangan kita juga tasamuh, tawazun, tawasud, tapi sekaligus itidal atau muadalah. Ya, kemudian toleran, moderat, seimbang, tapi sekaligus tegas dalam kita ini menjaga harga diri, nilai akidah, nilai agama, yang penting manfaat kita berikan. Semakin banyak manfaat kita berikan, jangankan ketika hidup, sampai mati sekalipun, orang yang hidupnya banyak manfaat, di matinya masih bisa memberikan manfaat. Contoh Gus Dur, Al-Maghfurullah, Romo Abdurrahman Wahid, karena sepanjang hidup berikan manfaat bagi sekian banyak orang, sampai meninggal pun beliau, kota amal di makamnya setiap bulan ratusan juta yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk menyantuni yatim piatu, fukoro, masakin, mustadafin dan sebagainya. Kita ingin figur seperti beliau. Mudah-mudahan ke depan kita dan semua pemirsa Batu TV, Allah berikan bimbingan taufik hidayah sehingga jadi orang yang lebih manfaat hidupnya di penghujung ajal kita ini, dan semuanya dimatikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.